Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya akan mencoba membahas soal nomor 1. Tapi sebelum kita membahas soal nomor 1, saya minta untuk jangan pelit-pelit kali lah memberikan subscribernya, sebab subscriber itu tidak berbayar loh. Sorry, subscriber itu hanya untuk sebagai ucapan terima kasih kalau media yang saya gunakan untuk berbagi, ya, bukan mengajarin. Mohon maaf, saya nggak pintar untuk dikatakan sebagai orang pintar, tapi saya hanya mau berbagi. Kebetulan bisa, ya, saya salah seorang guru lah, ya nggak sombong-sombong lah, angku dikit loh, sorry. Oke. Untuk nomor 1, jika masa benda A, B, dan C adalah berturut-turut, di situ dia buat 1,5 kilo, 2 kilo, dan setengah kilo lagi balik. Jika G-nya konstanta gravitasi universal, maka besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda C adalah titik-titik dalam satuan Newton per kilogram. Oke. Nah, untuk soalnya coba lihat gambarnya di situ. Jadi benda C itu ada di atas, ya. Oke, baik, kita akan kerjakan. Nah, kita kerjakan di sini, ya. Coba lihat di pada kertas. Jadi kan tadi katanya berapa gaya yang dialami oleh benda C. Nah, seperti kita ketahui, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik, tidak ada gaya tolak. So, ketika kita menggambarkan gayanya, nanti akan terlihat dia mengarah ke benda yang menjadi penariknya. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama, kita buat dulu antara A dan C. Nah, untuk antara A dan C berarti gaya tariknya atau gaya gravitasinya seperti ini. Nah, ini FAC. Untuk mempermudah, kita buat aja dia F1, ya. Nah, kemudian untuk benda B dan C, ya, untuk benda B dan C, ini nanti gaya gravitasinya atau gaya tariknya seperti ini. Nah, ini kita buat aja dia FBC, dan ini kita permudah dengan F2. Nah, lalu kan kalau kita lihat dari gambar gaya ini, di mana kita tahu kalau gaya itu merupakan besaran vektor. So, dia akan mengikuti aturan penjumlahan vektor yang sesuai. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, nanti akan ada suatu sudut di sini. Ya, misalkan aja sudutnya itu theta. Nah, berapa besarnya theta, itulah yang akan kita tindak lanjuti berikutnya. Nah, sekarang dari sini kita sudah dapat berarti ada dua vektor, ya, vektor 1 dan vektor 2 yang mengapit sudut theta. Berarti kita akan menggunakan penjumlahan resultan vektor, yaitu metode kosinus. Nah, jadi kalau begitu kita mulai. Yang pertama, ya, kalau kita nggak mau repot-repot, langsung aja, langsung gambarkan nanti bentuk segitiganya kurang lebih seperti ini, ya, dimana ini nanti dia 1, yang ini setengah akar 3, dan di sini tadi sudut tetanya. Nah, jadi terlihat dari sini kalau nanti yang ini panjangnya ini atau sisinya itu nanti bisa kita hitung berikutnya. Sekarang kita lihat dulu dari sini sinus theta, ya, sinus theta itu nanti adalah sisi depan ini, ya. Sisi depan maksudnya sisi depan dari sudut ini. Kan sudutnya di sini, depannya mana ini? Nah, ini depannya dibagi sisi miringnya ini. Nah, ini sisi miringnya kan. 1. Berarti sinus theta itu nanti bernilai setengah akar 3. Oke.
Nah, lalu kalau mau menghitung berapa panjangnya ini atau jarak AC ya nanti ya, sesuai dengan gambar soal yang tadi di atas. Nah, jadi kalau mau menghitung itu boleh kita pakai dulu cos dengan menggunakan identitas trigonometri 1 sama dengan sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat tetanya. Nah, ini nanti 1 sama dengan ini kita kuadratkan berarti 3/4 ditambah cos kuadrat theta. Oke. Nah, dari sini kita peroleh cos kuadrat theta sama dengan ini kita pindah 1 dikurang 3/4. Nah, nanti kan kita samakan penyebut berarti hasilnya 1/4. Lalu kita dapati kalau kosinus tetanya itu nanti akan bernilai 1/2 ini. Oke, berarti kan dari sini kita udah dapat kalau nanti sisi sampingnya ini itu nilainya 1/2. Oke. Nah, dari sini kita lanjut cari F1-nya lewat rumus G dikali dengan MA kali MC dibagi RAC kuadrat. Nah, di sini tinggal kita buat angka-angkanya. Ini G, terus MA-nya tadi di situ adalah 1/2, kemudian MC-nya juga 1/2, lalu RAC ya tadi kita peroleh 1/2, kemudian kita kuadratkan nih. Berarti kan dari sini kelihatan hasilnya mati ini kan 1/4, ini dikuadratkan 1/4, berarti sisa G. Nah, lalu kita sambung untuk yang F2. Nah, untuk yang F2 ya ini nanti rumusnya G dikali MB kali MC dibagi jarak antara B dan C lalu kuadratkan. Nah, dari sini F2 kita masukin angkanya G dikali MB tadi dalam soal 2, lalu MC-nya 1/2, kemudian jarak RBC itu tadi 1, kita kuadratkan. Berarti ini nanti habis mati sisa G. Nah, dari sini kita masuk ke bagian terakhir yaitu penjumlahan vektornya. Berarti FC sama dengan akar kuadrat dari F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan ditambah dengan 2 kali F1 kali F2 kemudian dikali cos tetanya ini. Nah, dari sini kita masukin aja angka-angkanya. Untuk yang F1 G dikuadratkan G kuadrat, F2 juga G kuadrat ditambah, nah ini 2 kali G kali G. Nah, cos theta tadi 1/2 ini ya. Nah, dari gambar dari rumusnya ini kita coret mati. Ini G kuadrat dan ini juga G kuadrat, ada 3 kali. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja, berarti nanti hasil akhirnya G dikali akar 3. Inilah hasil untuk jawaban nomor 1 yang diminta ya. Oke. Nah, itu saja dulu. Terima kasih.